Firewall? Bingung? Tenang, gue jelasin. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang 5 jenis firewall yang penting banget buat kamu tahu. Firewall itu kayak penjaga di depan pintu rumah kita, yang selalu siap melindungi dari orang jahat, tapi di dunia digital. Nah, biar nggak bingung, gue bakal jelasin dengan bahasa yang gampang dimengerti kok. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Pertama, ada yang namanya Packet Filtering Firewall. Nah, si Packet Filtering Firewall ini kerjanya teliti banget, kayak penjaga yang periksa tas satu persatu. Jadi, setiap ada data yang mau masuk atau keluar jaringan, si firewall ini bakal periksa dulu. Dia punya catatan, aturan-aturan yang udah ditentuin, kayak daftar tamu gitu. Nah, kalau data yang mau masuk sesuai sama aturan, baru deh dibolehin masuk. Tapi kalau nggak sesuai, ya udah, ditolak. Kayak penjaga lagi, tegas banget. Contohnya gini, misalnya kita atur firewall-nya buat ngeblokir akses ke situs tertentu. Nah, si Packet Filtering Firewall ini bakal ngecek setiap permintaan akses ke situs. Kalau alamat situsnya termasuk yang diblokir, ya udah, langsung ditolak. Gampang kan? Meskipun sederhana, Packet Filtering Firewall ini cukup efektif loh buat ngeblokir akses yang nggak diinginkan. Tapi, sayangnya, dia cuma bisa ngecek berdasarkan data yang terlihat aja, nggak bisa ngecek isi data. Jadi, kalau ada orang jahat yang nyamar dan bawa virus, bisa lolos dari pemeriksaan. Serem ya? Nah, kalau Stateful Inspection Firewall ini, dia lebih canggih lagi. Dia nggak cuma ngecek data yang mau masuk atau keluar, tapi juga nginget-nginget koneksi yang udah ada. Jadi dia kayak penjaga yang punya catatan detail tentang siapa aja yang masuk dan keluar rumah. Misalnya, kalau ada tamu yang udah dapat izin masuk, si Stateful Inspection Firewall ini bakal nginget dan nggak bakal nanya-nanya lagi kalau si tamu datang lagi. Dia bisa bedain mana tamu yang udah kenal dan mana yang masih asing. Canggih kan? Contohnya gini, kalau kita lagi download file besar, si Stateful Inspection Firewall ini bakal nginget koneksi download kita dan ngebiarin data-data selanjutnya masuk tanpa perlu diperiksa lagi. Jadi, proses download kita bisa lebih cepat. Nggak cuma itu, Stateful Inspection Firewall juga bisa ngeblokir serangan yang dilakukan secara bertahap. Misalnya ada hacker yang berusaha masuk ke jaringan kita dengan cara ngirim data kecil-kecil. Kalau pakai Packet Filtering Firewall, mungkin data kecil ini bisa lolos. Tapi kalau pakai Stateful Inspection Firewall, dia bakal tahu kalau data-data kecil ini mencurigakan dan langsung diblokir. Jadi, jaringan kita lebih aman deh dari serangan-serangan berbahaya. Selain itu, Stateful Inspection Firewall juga bisa memantau aktivitas jaringan secara real-time. Ini berarti dia bisa langsung merespon ancaman yang muncul tanpa harus menunggu analisis lebih lanjut. Misalnya, kalau ada pola lalu lintas data yang mencurigakan, firewall ini bisa langsung mengambil tindakan untuk mengamankan jaringan. Ini sangat penting untuk melindungi data sensitif dan mencegah akses yang tidak sah. Dengan kemampuan ini, Stateful Inspection Firewall bisa memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dibandingkan firewall tradisional. Selain itu, firewall ini juga bisa diintegrasikan dengan sistem keamanan lainnya, seperti Intrusion Detection Systems, IDS, dan Intrusion Prevention Systems, IPS, untuk memberikan lapisan keamanan tambahan. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa jaringan kita terlindungi dari berbagai jenis ancaman, baik yang sudah dikenal maupun yang baru muncul. Jadi, Stateful Inspection Firewall ini memang pilihan yang tepat untuk menjaga keamanan jaringan kita. Dengan semua fitur canggih ini, kita bisa lebih tenang dan fokus pada aktivitas kita, tanpa khawatir tentang keamanan jaringan. Jadi, pastikan untuk memilih firewall yang tepat untuk kebutuhan keamanan jaringan Anda. Ingat, keamanan jaringan adalah investasi penting untuk melindungi data dan informasi berharga kita. Dengan Stateful Inspection Firewall, kita bisa mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan lebih cerdas. Jadi, jangan ragu untuk mengupgrade sistem keamanan jaringan Anda dengan teknologi firewall yang lebih canggih ini. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa jaringan kita selalu aman dan terlindungi dari berbagai ancaman yang ada di dunia maya. Ketiga, Proxy Firewall, si perantara yang misterius. Selanjutnya ada Proxy Firewall. Nah, si Proxy Firewall ini beda lagi. Dia punya cara kerja yang unik dan sangat penting dalam menjaga keamanan kita saat berselancar di dunia maya. Dia kerjanya kayak perantara gitu.
antara kita yang lagi internetan sama internet. Bayangkan seperti seorang penjaga gerbang yang memeriksa setiap orang yang ingin masuk. Jadi setiap kita mau akses situs, sebenarnya kita nggak langsung connect ke situs itu, tapi ke proxy firewall dulu. Ini seperti kita mengirim surat melalui pos, di mana surat kita diperiksa sebelum sampai ke tujuan. Terus, si proxy firewall ini yang bakal ngambil data dari situs yang kita tuju dan ngirim ke kita. Dengan cara ini, kita bisa tetap aman dan identitas kita terlindungi. Karena sebagai perantara, proxy firewall ini bisa nyembunyiin identitas kita, kayak pakai topeng di dunia maya gitu. Ini sangat berguna untuk menjaga privasi kita. Jadi, alamat IP kita yang asli gak bakal ketahuan sama situs yang kita kunjungi. Ini membuat kita lebih sulit dilacak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, proxy firewall juga bisa ngeblokir akses ke situs-situs berbahaya, kayak situs porno atau situs judi. Ini sangat membantu dalam menjaga keamanan dan kenyamanan kita saat online. Jadi, lebih aman deh buat kita yang punya anak kecil di rumah. Kita bisa lebih tenang karena tahu bahwa mereka terlindungi dari konten yang tidak pantas. Contohnya gini, kalau kita lagi browsing dan nggak sengaja buka situs phishing, si proxy firewall ini bakal langsung ngeblokir akses ke situs itu. Ini sangat penting untuk mencegah kita dari menjadi korban penipuan online. Kenapa? Karena proxy firewall punya daftar situs-situs berbahaya dan dia bakal ngecek setiap situs yang kita kunjungi. Daftar ini terus diperbarui untuk memastikan kita selalu terlindungi. Kalau situs itu termasuk yang berbahaya, ya udah, langsung diblokir. Ini membuat kita lebih aman dari ancaman yang ada di internet. Kita jadi terhindar deh dari pencurian data atau hal-hal yang nggak diinginkan. Dengan proxy firewall, kita bisa berselancar di internet dengan lebih tenang dan aman, mengetahui bahwa ada lapisan perlindungan ekstra yang menjaga kita. Keempat, Next Generation Firewall, si canggih yang serba bisa. Kalau Next Generation Firewall NGFO ini, dia kayak gabungan dari semua jenis firewall yang udah kita bahas sebelumnya. Dia punya semua kemampuan dari Packet Filtering Firewall, Stateful Inspection Firewall, dan Proxy Firewall. Tapi nggak cuma itu, NGFO juga punya fitur-fitur tambahan yang lebih canggih, kayak inspeksi mendalam paket data, pencegahan intrusi, dan kontrol aplikasi. Jadi, dia bisa ngecek paket data secara detail, ngeblokir serangan yang lebih canggih, dan bahkan ngatur aplikasi apa aja yang boleh diakses di jaringan kita. NGFW ini cocok banget buat perusahaan atau organisasi yang butuh keamanan jaringan tingkat tinggi. Misalnya, NGFW bisa ngeblokir akses ke situs media sosial tertentu selama jam kerja. Jadi karyawan bisa lebih fokus kerja dan nggak keganggu sama Facebook atau Instagram. Atau, NGFW juga bisa ngeblokir download file-file tertentu, kayak file musik atau film, biar bandwidth internet di kantor nggak kepake buat hal-hal yang nggak penting. Intinya, NGFW ini canggih banget deh. Kelima, Network Address Translation at Firewall, si penyambung yang efisien. NAT Firewall ini adalah salah satu komponen penting dalam dunia jaringan komputer modern. Terakhir ada Network Address Translation Firewall. Alat ini sangat berguna dalam mengelola dan mengamankan jaringan kita. Nah, NAT Firewall ini punya fungsi utama buat ngehemat penggunaan alamat IP publik. Ini sangat penting karena alamat IP publik adalah sumber daya yang terbatas. Jadi, misalnya di kantor kita ada banyak komputer, tapi kita cuma punya satu alamat IP publik. Dengan NAT Firewall, kita bisa memaksimalkan penggunaan alamat IP tersebut. Nah, NAT Firewall ini bisa bikin semua komputer di kantor kita bisa internetan pakai satu alamat IP publik itu. Ini sangat efisien dan menghemat biaya. Caranya, NAT Firewall bakal ngasih alamat IP private ke setiap komputer di jaringan lokal kita. Alamat IP private ini hanya bisa digunakan di dalam jaringan lokal. Terus, setiap ada komputer yang mau akses internet, NAT Firewall bakal menerjemahkan alamat IP private itu ke alamat IP publik yang kita punya. Proses ini terjadi secara otomatis dan sangat cepat. Jadi dari sisi internet yang kelihatan cuma satu alamat IP publik aja. Ini membuat jaringan kita terlihat lebih sederhana dan terorganisir. Selain ngehemat alamat IP publik, NAT Firewall juga bisa nambahin lapisan keamanan ke jaringan kita. Ini karena NAT Firewall bertindak sebagai penghalang antara jaringan lokal dan internet. Kenapa? Karena NAT Firewall bisa nyembunyiin alamat IP private komputer-komputer di jaringan lokal kita dari internet. Ini membuat komputer-komputer kita lebih sulit untuk dilacak oleh pihak luar.
Jadi, hacker dari luar sana bakal lebih susah buat nemuin dan nyerang komputer kita. Dengan Net Firewall, kita bisa merasa lebih aman dan tenang dalam menggunakan jaringan internet. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Sekarang udah pada ngerti kan jenis-jenis firewall dan fungsinya? Ingat, firewall itu penting banget buat keamanan jaringan kita. Jadi, jangan lupa buat selalu aktifin firewall di komputer atau laptop kalian ya. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.